Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Mahasiswa-mahasiswiku yang budiman, berjumpa kembali dengan saya Novendi pada mata kuliah Manajemen Operasional yang pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai TQM, Total Quality Management. Oke, langsung saja yang pertama ya, kita pendahuluan dulu ya. Jadi dengan adanya pasar yang bersaing gitu ya, jadi situasinya ada 3 pihak yang berkaitan. Yang pertama ya perusahaan ya atau company ya. Kemudian ada kompetitor ya, saing, kemudian ada consumer atau pembeli ya, 3C ini. Kemudian jadi kunci sukses ya dalam tadi company dalam melakukan usaha yaitu komitmen terhadap konsumen. Ini menjadi hal yang mutlak diperlukan. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ini. Produk dan layanan perusahaan itu sesuai dengan harapan pembeli dan lebih baik dari yang ditawarkan pesaing ya. Jadi pesaing juga harus kita perhatikan ya, kan pasti ada itu. Kamu bisa lihat di Indosiar gitu ya, atau TV-TV itu kan biasanya ada kisah nyata atau apa, itu usaha kecil pun banyak pesaing gitu kan, kalau kamu lihat kisah nyata atau apa itu kan. Jadi apalagi yang besar gitu. Dan bahkan ada yang menghalalkan berbagai macam cara begitu. Dan tujuannya sebenarnya bukan laba ya. Yang pertama, konsumen puas dulu. Kalau sudah puas, maka akan membeli kembali. Barulah kita mikir laba. Kalau sudah laba, maka perusahaan akan semakin berkembang. Oke, selanjutnya ya, kepuasan itu akan diperoleh manakala produk dan layanan sesuai dengan harapan pelanggan. Jadi kalau dirumuskan ya A sama dengan B. A itu keluaran ya berupa produk dan jasa. Kemudian B-nya itu permintaan pelanggan atau yang dibutuhkan atau diharapkan oleh pelanggan. Jadi A sama dengan B ini rumus dasarnya. Dan untuk mengetahui itu semua ya terkadang kita harus mengeluarkan kuesioner ya atau angket bagi pelanggan gitu. Jadi contohnya kayak gini. Banyak yang dinilai ya, misal ini restoran gitu kan. Maka yang pertama produknya ada varian menu, kemudian rasanya, kemudian suhunya, kemudian dari harganya ya. Kemudian pelayanannya, apakah penampilan pelayan, keramahan pelayan atau kecepatan pelayanannya bagaimana, ratingnya ya. Kemudian kebersihan dan kenyamanan juga menjadi penting ini untuk dinilai. Nah, dengan adanya kesemuanya itu tadi yang menjadi latar belakang atau pendahuluan, maka muncul era baru ya, yaitu Total Quality Management di TQM ya. Itu merupakan cara berpikir baru dalam manajemen organisasi, yaitu suatu cara memperbaiki kinerja total organisasi dan lebih berkualitas. Dalam paradigma ini organisasi menjadi customer oriented ya, yang dijalankan oleh tim kerja dan diarahkan secara harmonis. Jadi TQM itu menandakan terjadinya perubahan paradigma baru bagi organisasi dalam mengelola orang di dalam organisasi tersebut. Kemudian TQM merupakan prinsip manajemen yang memfokuskan pada peningkatan kualitas sebagai pendorong organisasi dalam melaksanakan fungsionalnya. Ada 3 prinsip dalam TQM yang menjadi
landasan ya bagi perusahaan. Yang pertama, fokus pada konsumen. Yang kedua, manajemen puncak harus mengembangkan kepemimpinan untuk kualitas. Yang terakhir, kualitas adalah isu strategis. Ada beberapa manfaat TKM ya, yang utama yaitu perbaikan mutu dulu. Kalau sudah perbaikan mutu, bisa memperbaikan posisi persaingan ya, memperbaiki posisi persaingan sehingga akan menetapkan harga yang lebih tinggi dari pesaing, kemudian meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan penghasilan, dan ujungnya ya profit oriented ya, meningkatkan laba. Atau bisa jadi yang kedua, yaitu meningkatkan keluaran yang bebas dari kerusakan sehingga mengurangi biaya operasi, dan tujuannya yang utama meningkatkan laba. Ada beberapa langkah-langkah dalam implementasi TKM ya. Yang pertama, komitmen dari CEO atau pimpinan. Ini ya dasar ya, jadi harus ada komitmen dulu dari pimpinan. Loyalitas untuk mengembangkan perusahaan. Yang kedua, diklat untuk manajemen puncak ya. Jadi tidak hanya karyawan yang dilatih, tapi juga ada diklat untuk top manajemen. Membentuk SC ya, atau steering committee, kemudian menetapkan visi, misi, dan prinsip, kemudian membuat flowchart atau diagram alir proses di perusahaan, fokus pada konsumen eksternal dengan melakukan survei, kemudian anggap karyawan sebagai pelanggan internal, membuat program pelatihan mutu untuk karyawan, membentuk tim perbaikan mutu, dan mengimplementasi atau menerapkan proses perbaikan. Dalam hal ini, pimpinan ya, itu menduduki peran penting dalam menciptakan budaya organisasi, karena dia yang punya tanggung jawab ataupun wewenang ya, sehingga dengan pengelolaan SDM yang baik, maka karyawan akan merasa aman. Jadi tidak sepaneng gitu ya, tidak tertekan. Itu penting juga untuk kinerja karyawan. Iklim kerja yang fair ya, tidak memihak salah satu pihak, apalagi yang kerabat gitu, atau yang disukai tidak disukai ya, like and dislike gitu kan, sering ada di perusahaan. Kemudian kompensasi yang layak dan adil, jadi tidak ada yang merasa terzolimi, udah capek-capek kerja nggak dibayar, itu kan akan tersakiti lah pasti. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya, sedikit tapi semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya doakan semoga jadi orang sukses semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.